memorable banget kemarin pas Catherine Poshe ada satu quote yang bilang, "You are not the anger, but there is an anger within you." Jadi menurut saya ini bagus banget karena kita jadi memisahkan feeling kita dengan kita, dan dengan memisahkan feeling negatif itu dari kita jadi bisa mengamati feeling itu dan nggak terbawa ke dalam feeling itu, jadi nggak kebawa ke arus. Hello guys, kita masuk kembali ya di Awakening Wajah Nusantara Podcast. Ini episode yang ketiga. Kita bersama dengan Sharon Veronica. Sharon juga dalam social distancing masa-masa ini, ya. Iya. Sharon selalu ikut ya teaching online-nya ya. Kan kita kan ada teaching online ya. Jadi ceritanya setiap minggu pagi jam 9 ada teaching online yang di-provide ya, organized by Awakening Wajah Nusantara di Zoom online ya. Nah, jadi guru spiritualnya kan Rinpoche Geshe Gyalten ya, hampir tiap minggu. Gimana Sharon selama ikut teaching ini? Kira-kira ada nggak yang? Jadi saya selalu bilang kadang-kadang kan kita kalau ikut satu teaching ya, masuk kiri keluar kanan, saya selalu sebut begitu ya. Nah, tapi at least ada yang bisa sangkut di batin kita gitu loh, dan mudah-mudahan dari yang sangkut itulah nanti menarik yang lain, hook yang lain, tarik yang lain dari yang sangkut itu ya. Apa kira-kira ada yang bisa di-share ke teman-teman kita ya? Iya, jadi saya sangat suka sih series mindfulness yang dibawakan oleh Catherine Poshe selama online teaching ini, karena walaupun kita lockdown, tapi walaupun kita di rumah, tapi pikiran kan tetap jalan, perasaan, pikiran kan tetap kemana-mana, banyak things yang happening yang membuat kita muncul berbagai pikiran positif dan negatif. Jadi kemarin ada satu topik yang dibawakan oleh Catherine Poshe yang saya sangat suka, itu tentang cara mengaplikasikan mindfulness untuk menghadapi dan memahami perasaan atau feeling kita. Jadi kemarin Catherine Poshe ada bilang kalau yang pertama adalah sebaiknya kita tidak merespon secara refleks ketika perasaan negatif, mungkin marah, anxiety, atau jealousy muncul, tapi untuk menggunakan mindfulness itu untuk menyadari bahwa oh kita lagi marah nih, atau kita lagi ada perasaan negatif yang muncul. Lalu setelah kita mengamati perasaan tersebut, kita amati dan tanpa labeling apa-apa. Memorable banget kemarin pas Catherine Poshe ada satu quote yang bilang, "You are not the anger, but there is an anger within you." Jadi menurut saya ini bagus banget karena kita jadi memisahkan feeling kita dengan kita, dan dengan memisahkan feeling negatif itu dari kita jadi bisa mengamati feeling itu dan nggak terbawa ke dalam feeling itu, jadi nggak kebawa ke arus feeling negatif tersebut. Jadi kita bisa mengamati dengan lebih tenang, dan slowly perasaannya akan lebih memudar dan lepas dari kita gitu. Ya menurut saya ini bagus banget dan sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, karena sehari-hari ya pasti ada aja lah pikiran negatif, ya, baik kekhawatiran atau mungkin jealousy, pasti muncul aja setiap hari. Dan menurut saya Catherine Poshe mengajari kita dengan menggunakan mindfulness untuk mengamati perasaan-perasaan ini tanpa labeling, dan membuat kita bisa menjadi lebih mindful dalam mengamati perasaan kita dan pada akhirnya melepaskan perasaan negatif itu. Tapi memang mesti dilatih sih, tapi itu at least sekarang kita tahu gitu cara melepaskan kitanya dari perasaan negatif tersebut kok. Oh, seperti biasa. Applicable ya, berarti ini nanti bisa jadi applicable ya, maksudnya jangan ya, how to-nya kayaknya belum ya, mungkin teaching yang berikutnya ya kalau nggak salah ya, karena kan belum selesai kemarin ya kalau nggak salah. Kemarin sih lebih how to-nya lebih diajarin untuk mengamati perasaan tersebut tanpa labeling. Kalau ada perasaan muncul ya diamati aja gitu. Gitu. Slowly dia akan fade away gitu. Kalau misalnya kita tidak suruh dia pergi, atau kita jangan ada perasaan buruk seperti suruh dia pergi atau suruh dia memarahi feeling itu kenapa muncul, kita amati aja tanpa any labeling gitu. Itu yang menurut saya sangat memorable dan sangat applicable di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi, kok beliau sudah kasih input berarti untuk how to-nya ya, karena kalau saya yang saya dengar ya beliau ya ini kan benar sih, memang
teorinya kayak begitu. Jadi maksudnya ada how to-nya itu. Iya. Ada how to-nya. How to-nya ya beliau sudah masuk ya. Mindfulness of the feelings. Oh, ya. Ada. Sudah. Ini, Ada ya. satu bagian how to-nya yang bagian analytical. Iya, betul, analytical How meditation. to-nya. Kan Karena iya, kalau kita nggak berlatih sangat mudah untuk terbawa arus pikiran negatif itu. Jadi lebih growing pikiran negatifnya, feeling negatif tersebut. Karena kan kalau di level teori belum bisa jadi applicable tanpa kita praktis ya. Iya, betul. Jadi emang iya. how to-nya ini, tapi at least kita lebih sadar gitu, lebih ada pegangan kalau misalnya setiap kali perasaan itu muncul, oh kita harusnya mengamati aja tanpa any labeling, dan itu lumayan efektif sih, jadi lebih calm dan lebih ya seiring waktu lebih mindful gitu terhadap feeling kita. Oh, luar biasa ya. Jadi dari satu quote aja sudah bisa punya satu bayangan. Realitasnya kayak gitu ya, bahwa sebenarnya anger bukan dari satu entitas dengan kita ya. Iya, jadi kita anger separate gitu ya. Iya, entitas yang terpisah. Jadi kita ya bisa terpisah dari perasaan itu gitu. Oke, memang luar biasa. Kemarin saya juga ada sempat dengar kalau beliau bilang kan kita harus pelan-pelan latih dari satu teknik yang pertama yaitu mindfulness of the body ya, mindfulness of the body. After that mindfulness of the feelings ya. Kita masuk di teknik yang kedua ini kalau nggak salah ya. Beliau ngajarinnya applicable banget ya. Iya bisa diaplikasikan dan simple gitu, dan diajarin stepnya, jadi nggak terlalu nggak ribet. Iya, nggak ribet untuk dijalan. Iya. Oke, thank you. Thank you banget loh Sharon sudah sharing ini loh ya. Iya, thank you. Oke, guys, ini akhir dari episode yang ketiga ini ya, IVN Podcast. See you lagi di next ya, IVN Podcast berikutnya. Thank you Sharon. Oke, bye-bye.